Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, karahatu ba'dil mutaqaddimina i'aratal kutubi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab yang sama-sama sebaiknya dimiliki oleh seorang guru dan juga seorang murid. Maka di sini beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab, mengenai meminjam buku. Kemudian di sini beliau membawakan bab mengenai karahatu ba'dil mutaqaddimina i'aratal kutubi. Bahwa dibencinya atau dimakruhkannya menurut sebagian ulama terdahulu untuk meminjamkan buku. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, Ruwiya anna rajulan qala li Abil Atahiyati. Ya, diriwayatkan dahulu ada seorang laki-laki yang berkata kepada Abul Atahiyah. Beliau mengatakan apa? A'irni kitabaka. Pinjamkanlah kepadaku kitabmu. Maka di sini ada catatan kaki, siapa itu Abul Atahiyah? Huwa Abu Ishaq Ismailu binul Qasimi bni Suwaidin al-Ainiyu al-Anaziyu min qabilati Anazata bil Wala'i. Jadi beliau adalah Abu Ishaq Ismail bin Al-Qasim bin Suwaid Al-Ainiyu, Al-Aini, dan di situ disebutkan Al-Anazi, ya, kemudian Al-Anazi dari kabilah Anazah, ya, dari kabilah Anazah. Ya, melalui wala, al-wala'i, karena dari wala. Kemudian beliau melanjutkan wulida fi Ainit Tamri. Beliau dilahirkan di Ain At-Tamr. Ya, atau di sebuah lembah, ya, sebuah danau di situ yang tertanam di situ kurma, ya, atau memang Ainut Tamr. Biqurbil Kufati, yang itu letaknya dekat dengan Kufah, ya, beliau tumbuh di dekat Kufah. Kemudian wa nasya'a fil Kufati, ya, beliau tumbuh di Kufah. Ya, tadi dekat dengan Kufah, kemudian beliau tumbuh besar di Kufah. Kemudian syairun mukthirun. Beliau adalah seorang penyair yang banyak karyanya. Kemudian sari'ul khotiri, beliau itu termasuk orang yang cerdas, artinya cepat dalam berpikir. Kemudian lahu syi'run katsirun fiz-zuhdi wal wa'dhi. Beliau memiliki banyak syair tentang zuhud dan juga tentang nasihat. Wa aktsaru syi'rihi hikamun wa amsalun. Dan kebanyakan dari syair-syair beliau itu isinya adalah hikmah dan juga perumpamaan-perumpamaan. Kemudian wa kana syi'ruhu sahlal qauli. Dan dahulu syair-syair tersebut itu mudah untuk diucapkan karena ada syair-syair yang memang tidak mudah untuk diucapkan. Kemudian qaribal ma'khadhi, dan juga syair-syairnya itu mudah dipahami. Kemudian ba'idan minat takallufi,
dan juga syair-syair beliau itu terkesan jauh dari takalluf atau kesan yang dibuat-buat. Wa tuwuffiya fi Baghdad, dan beliau wafat di Baghdad sanata ihda asyrata wa mi'ataini, pada tahun 211. Unzur, ini dapat dilihat di Tarikh Baghdad, yaitu pada Tarikh Baghdad, Al-Mujallad as-Sadisa, jilid ke-6, Safhata khamsina wa mi'ataini, halaman 250. Kemudian dapat dilihat juga di Al-A'lamu, ya, dapat juga dilihat di Al-A'lam Lizzirikliyi, buah karya Az-Zirikli, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Tis'a asyrota wa thalathimi'atin, pada halaman 319. Nah, kemudian kita kembali ke atas, qala. Maka kemudian Abul Atahiyah itu menjawab lelaki-laki tersebut. Beliau mengatakan, Inni akrohu dzalika. Ya, sungguh saya tidak suka untuk meminjamkan kitab tersebut kepadamu. Nah, ini yang menunjukkan judul subbab tadi, bahwa sesungguhnya saya membenci untuk meminjamkan buku tersebut. Qala, ya, maka laki-laki tersebut kemudian mengatakan, ya, ini laki-laki yang cerdas karena beliau mendatangkan sebuah dalil. Ama alimta, ya, tidakkah engkau mengetahui, ya. Beliau mengatakan apa? Annal makarima mausulatun bil makarihi. Ya, ini adalah jawaban yang cerdas dari laki-laki tersebut. Wahai Abul Atahiyah, tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan-kemuliaan atau kebaikan-kebaikan itu selalu disertai dengan hal-hal yang berat, ya, atau hal-hal yang tidak disukai. Fa'a'arahu, maka mendengar hal tersebut, maka Abul Atahiyah kemudian meminjamkan kitab tersebut kepada laki-laki tersebut. Kita lihat catatan kaki, Rawahul Khatibu fil Jami'i. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata ihda wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 241. Maka kita kembali ke atas. Ya, maka kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, hadza mithalun min manhajil mutaqaddimina fi karahati i'aratil kutubi. Maka ini merupakan contoh dari metode, ya, para ulama terdahulu, bahwa beliau-beliau itu memakruhkan untuk meminjamkan buku. Kemudian, lakin jawabul musta'iri qawiyun. Akan tetapi, jawaban dari orang yang ingin meminjam tadi itu adalah jawaban yang kuat. Wa ma'nahu, dan makna dari ucapan orang yang meminjam tadi, anna makarimal akhlaqi wa usulal fadaili mausulatun bil makarihi. Ya, bahwa kemuliaan akhlak dan juga dasar-dasar keutamaan itu biasanya disertai dengan hal-hal yang berat. Ya. Jadi mausulatun bil makarihi, disertai dengan hal-hal yang berat. Wahiyal masyaqqatu, dan hal-hal yang berat itu adalah hal-hal yang sulit, ya, kesulitan. Bihaitsu la yatahalla biha illa man jahada nafsahu. Sedemikian hingga seseorang tidak akan menghiasi dirinya dengan sifat tersebut kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
Dan oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini adalah hadis yang sangat masyhur, yaitu khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Ya khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Bahwa surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Maka tadi yang diucapkan oleh lelaki tadi itu adalah ya makna yang dibawakan oleh hadis ini. Kita lihat catatan kaki, ya ini rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, raqma sab'in wa thamanina wa arba'imi'atin wa sitti alfin, yaitu nomor 6487, wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Muslim, raqma thnai wa ishrina wa thamanimi'atin wa alfaini, yaitu nomor 2822. Kita kembali ke atas. Maka kemudian beliau melanjutkan, wa fi dzalika haddun 'ala ta'ati wa a'malil khairi. Maka dalam hadis tersebut itu terkandung haddun, ya, ajakan untuk ketaatan dan juga amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Wa in karihathan nufusu, walaupun jiwa itu tidak suka akan ketaatan-ketaatan dan juga amalan-amalan baik tersebut. Kemudian wa syaqqa 'alaiha. Dan juga di situ jiwa itu merasa berat untuk melakukannya. Wa qala al-Mutanabbi, ya berkata al-Mutanabbi, beliau adalah penyair yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Seandainya bukan karena kesulitan, niscaya semua manusia itu akan menjadi pemimpin. Ya, jadi menunjukkan bahwa menjadi pemimpin itu sangat sulit. Ya, kalau misalnya mudah, pasti semua orang jadi pemimpin. Kemudian al-judu yufkiru wal iqdamu qattalu. Ya. Al-judu yufkiru wal iqdamu qattalu. Kemudian kedermawanan menjadikan miskin dan keberanian membawa kepada kebinasaan. Ya, jadi menunjukkan bahwa hal yang baik itu adalah hal yang sulit atau menjadi berat bagi jiwa. Kemudian beliau melanjutkan istihbabu syukril mu'iri. Istihbabu syukril mu'iri. Yaitu disukai mustahab, hukumnya sunnah, untuk berterima kasih kepada atau mengucapkan syukur kepada orang yang meminjamkan buku. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa yustahabbu syukrul mu'iri. Dan disunnahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang meminjamkan. Li ihsanihi, karena kebaikannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadza adabun rafi'un. Ini adalah adab yang tinggi. Wa khuluqun jamilun, dan juga akhlak yang indah. Ala wa huwa syukrul mu'iri ala ihsanihi bi'i'aratil kitabi. Yaitu berterima kasih kepada orang yang meminjamkan kitab tersebut karena kebaikannya dalam meminjamkan buku. Wasyukru min kamalil imani. Dan bersyukur atau berterima kasih termasuk bagian dari kesempurnaan iman.
wa husnil islami, dan juga merupakan tanda dari baiknya keislaman seseorang. Kemudian wa huwa dalilun 'alal muru'ati, dan itu merupakan ya dalil atau bukti dari sikap ya muru'ah, ya sikap akhlak yang baik atau juga ksatria. Kemudian wali'tirafi, dan juga merupakan bukti dari pengakuan bil fadlil fadli lidil fadli. Wali'tirafi bil fadli lidil fadli. Dan juga itu merupakan pengakuan terhadap keutamaan yang dimiliki oleh orang yang memang memiliki keutamaan. Kemudian wa fi syukri tasji'un, atau wa fi syukri tasji'u dzawil ma'rufi wal ihsani ala af'alil khairi. Dan di dalam syukur itu terdapat ya, dorongan atau motivasi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ya, dan juga berbuat baik, ihsan, ala af'alil khairi, untuk terus-menerus melakukan perbuatan, wal mudawamati 'alaiha, dan juga ya terus-menerus melanggengkan perbuatan baik tersebut. Wa qad jaa'a fi hadithi Abi Hurairah, dan telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Maka Nabi bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Yang kita lihat catatan kaki, yang tadi yang ucapan dari Al-Mutanabbi itu ada di Diwanuhu Bisyarhil Uqbari. Ada di diwannya Al-Mutanabbi dengan syarah dari Al-Uqbari. Al-Mujalladah Tsalitsah, jilid ketiga, safhata sab'in wa thamanina wa mi'ataini. Pada jilid ketiga, halaman 287. Ya. Kemudian tadi hadis yang la yashkurullaha man la yashkurun nasa, kemudian man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha, itu rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Raqma 11, yaitu pada hadis 11 wa thamanimi'atin wa arba'i alfin, pada hadis nomor 4811. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, raqma arba'in wa khamsina wa tis'imi'atin wa alfin, pada hadis nomor 1954. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Mujalladah Tsaniyah Asyara, jilid ke-12, safhata tsnatai wa sab'ina wa arba'imi'atin, pada halaman 472. Qala At-Tirmidzi, At-Tirmidzi beliau mengatakan, hadza haditsun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Wa fil babi ahaditsu ukhra la takhlu asaniduha min maqalin. Dan dalam pembahasan ini itu juga ada hadis-hadis yang lain yang sanadnya itu tidak terlepas dari perbincangan, artinya menjadi diskusi para ulama, berarti mungkin ada kelemahan di situ.
lakin bijtima'iha taqwa. Ya, lakin bijtima'iha taqwa. Akan tetapi dengan menggabungkan hadis-hadis tersebut, maka menjadi saling menguatkan dan kedudukannya menjadi kuat. Kemudian beliau melanjutkan tadi, ya, qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabud Darisi wal Mudarrisi, beliau mengatakan, wal yahdhar minal ibta'i biha an arbabiha. Dan hendaknya ia berhati-hati dari menunda pengembaliannya kepada pemilik kitab-kitab tersebut. Hadzal kalamu zaidun 'alal asli. Maka ucapan ini itu merupakan tambahan dari kitab yang asal. Artinya Al-Qasimi menambahkan dari apa yang tidak ada di kitab asal, yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Li'annahu taqaddama, ya, sebagaimana alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, wala'allal Qasimiyya, ya, barangkali Al-Qasimi itu dzakarahu, ya, barangkali Al-Qasimi itu menyebutkannya, yang dia itu adalah tauti'atan, ya. Tauti'atan lima ba'dahu. Jadi la'allal Qasimiyya dzakarahu tauti'atan lima ba'dahu. Barangkali Al-Qasimi itu menyebutkannya di sini untuk pengantar sebagai pembahasan atau sebagai pengantar untuk pembahasan setelahnya. Kemudian di situ disebutkan tahdzirus salafi min habsil kitabi indal musta'iri. Ya, di sini kemudian beliau menyebutkan bahwa ya, terdapat tahdzirus salafi, yaitu peringatan dari para ulama terdahulu min habsil kitabi indal musta'iri, yaitu menahan meminjam buku ya di sisi orang yang meminjam. Artinya yang meminjam itu tidak mengembalikannya kepada pemilik kitabnya. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Qala Az-Zuhriyu. Az-Zuhri beliau mengatakan, iyyaka wa ghululal kutubi. Ya, waspadalah engkau dari pengkhianatan dalam kitab. Yakni yang dimaksud dengan pengkhianatan kitab itu adalah habsaha, yaitu menahannya an ashabiha, yaitu menahannya dari pemilik bukunya tersebut. Nah, kemudian di sini siapa itu Az-Zuhri? Beliau menjelaskan itu adalah huwa Muhammadu benu Muslimi bni Ubaidillahi bni Syihabin Az-Zuhri. Ya, huwa Muhammadu benu Muslimi bni Ubaidillahi bni Syihabin Az-Zuhri. Yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Al-Faqihu Al-Madaniyu. Beliau adalah seorang faqih, ya, seorang ahli fikih dari Madinah. Kemudian Nazilus Syami. Ya, kemudian beliau itu tinggal di Syam. Kemudian masyhurun bil imamati. Beliau itu terkenal sebagai seorang imam. Kana thiqatan hafidhan. Dan dahulu pada saat itu Az-Zuhri itu adalah seorang perawi yang thiqah dan juga bahkan hafidh. Itu seorang yang menghafal banyak hadis. Kemudian wasafahu Syafi'iyyu wa Daruqutniyyu wa ghairuhuma bitadlisi. Ya, akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i
ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga Ad-Daruqutni, dan juga selain keduanya, itu menyifati beliau itu dengan terkadang atau suka melakukan tadlis. Ya, jadi mungkin catatan yang penting bahwa Asy-Syafi'i dan Ad-Daruqutni itu dan selainnya itu menyifati beliau dengan suka melakukan tadlis. Ya, tadlis itu secara umum ya menyamarkan keadaan sanadnya. Jadi mungkin yang sanadnya itu tadinya tidak terlalu kuat, kemudian dengan cara membawakan yang tidak lugas, itu membuat seolah-olah sanadnya itu kuat. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, ro'a walaqiya adadan qalilan minas sahabati. Dan Az-Zuhri itu berjumpa, ya, atau melihat dan juga berjumpa dengan sejumlah kecil sahabat. Berarti beliau adalah seorang tabi'in. Kemudian la yaziduna an asyratin atau an asyaratin. Yang jumlah sahabat yang beliau bertemu itu tidak lebih dari 10 orang. Ya, tapi banyak juga. Kemudian wa ahammuhum, dan di antara sahabat yang paling penting yang beliau pernah berjumpa itu adalah Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qad rawa anhu Az-Zuhriyu, dan juga sungguh Az-Zuhri itu meriwayatkan dari beliau ma yaqrubu min 500 haditsin. Jadi Az-Zuhri itu meriwayatkan dari Anas bin Malik itu min 50, ya maaf. Qad rawa anhu Az-Zuhriyu ma yaqrubu min 50 haditsan. Ya, dan sungguh Az-Zuhri itu meriwayatkan hadis dari Malik itu kira-kira ya sekitar 50 hadis. Kemudian rawa an Humaid bin Abdurrahman, dan juga Az-Zuhri meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman wa Abdurrahman bin Hurmuzin al-A'raji. Ya, dan juga beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj wa khalqin akharina. Ya, wa khalqin akharina, dan juga banyak yang lain. Ya, wa khalqin akharina. Kemudian wa anhu Malikun, dan di antara yang lain itu adalah Malik. Kemudian wa Ibnu Uyainata, dan juga Ibnu Uyainah, wal Laits bin Sa'din, dan juga Al-Laits bin Sa'ad. Kemudian wa khalqin katsirin, dan juga orang-orang yang lain. Oke. Kemudian wulida sanata khamsina ala ahadil aqwali, dan menurut salah satu pendapat beliau itu lahir pada tahun 50 Hijriyah. Kemudian wa mata sanata mi'atin wa thalathin au arba'in wa ishrina. Dan beliau wafat pada tahun beliau wafat pada tahun 123 Hijriah atau pada tahun 124 Hijriah. Kemudian istashhada bihi Muslimun fi ahaditsa qalilatin. Dan Imam Muslim itu meriwayatkan darinya namun pada sedikit hadis saja. Unzur, ini dapat dilihat di Tahdzib al-Kamali, ya, al-Mujallad as-sadisa wal 20 pada jilid ke-26, safhata
tis'a asyrota wa arba'imi'atin pada halaman 419. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, tadi ashabiha. Yakni habsaha an ashabiha, itu menahannya dari pemiliknya. Maka di sini kemudian beliau melanjutkan maqulatun liz-Zuhri. Ini adalah ucapan dari Az-Zuhri. Ya, jadi ucapan tadi itu adalah ucapan dari maqulatuz Zuhri. Ini adalah ucapan dari Az-Zuhri. Qalaha mukhatiban tilmidhahu. Pada saat itu beliau itu sedang mengatakan hal tersebut kepada muridnya. Yaitu siapa? Yunus bin Yazid. Yaitu Yunus bin Yazid. Berarti ucapan tersebut diucapkan oleh Az-Zuhri pada murid beliau yaitu Yunus bin Yazid. Ya, ini tarjamatuhu fi tahdhibil kamali. Biografi dari Yunus bin Yazid dapat dilihat di Tahdhibul Kamal al-Mujallad ats-tsaniyah wa tsalatsuna pada jilid ke-32 safhata ihda wa khamsina wa khamsimi'atin pada halaman 551. Oke. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, yakni habsaha an ashabiha, atau yakni habsaha an ashabiha tadi, laisa min kalamil Qasimi. Ini bukan merupakan ucapan dari Al-Qasimi. Berarti itu bukan ucapan dari Al-Qasimi. Wa innama huwa min kalamiz Zuhri. Ya, itu adalah masih merupakan bagian dari ucapan Az-Zuhri. Lamma qala li Yunusa iyyaka wa ghululal kutubi. Jadi itu masih bagian dari ucapan Az-Zuhri ketika beliau mengatakan, ya waspadalah dari pengkhianatan dari kitab. Qala, maka kemudian Yunus kemungkinan berkata, wa ma ghululul kutubi, apa yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap buku? Kemudian Az-Zuhri menjawab, qala habsuha an ashabiha, yaitu menahannya dari para pemiliknya. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata tsnatai wa arba'imi'atin wa mi'ataini halaman 242. Atau Adabul Imla'i wal Istimla'i pada kitab Adabul Imla wal Istimla safhata sittin wa sab'ina wa mi'atin halaman 176. Kemudian Tafsirul Qurtubi dapat dilihat di Tafsir Al-Qurtubi Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat safhata tsnatai wa sittina wa mi'ataini halaman 262. Kita kembali ke atas. Ma yatarattabu ala dzalika. Ya, apa yang muncul atau apa yang menjadi konsekuensi akan hal yang telah dijelaskan tersebut. Atau konsekuensi dari menahan buku. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa bisababi habsiha imtana'a ghairu wahidin min i'aratiha. Jadi karena seorang peminjam itu menahan buku, maka ya terhalang seseorang atau selain dia itu terhalang untuk meminjamkannya. Ya. Atau dia itu ya menjadi enggan meminjamkannya kepada orang lain, atau karena bukunya itu dipinjam, itu jadi tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian, hadhihi ibaratul khatibi fi jami'ihi. Yaitu, ini merupakan ungkapan dari Al-Khatib dalam kitab beliau yaitu Al-Jami'. Wa ma'naha, dan makna dari ucapan tersebut, anna habsal kitabi indal musta'iri, kemudian wattabatu'a fi
wattabatu'a fi raddihi ila sahibihi, ya bahwa menahan buku di tangan peminjam, dan juga at-tabatu, dia itu lamban dalam mengembalikannya kepada pemiliknya, soro sababan, ya maka akan menjadi sebab imtina'i ba'dil ulama'i minal i'arati, ya menjadi sebab bahwa sebagian ulama itu enggan meminjamkan buku. Nah, berarti dalam hal ini enggan, karena ya kalau selama ini kalau meminjamkan kitab mungkin kembalinya lama, ya, padahal mungkin seorang ulama itu ingin segera memanfaatkan kitab tersebut, maka di situ ulama menjadi enggan untuk meminjamkan buku. Qala Sufyanu, ya maka Sufyan beliau mengatakan, la tu'ir ahadan kitaban. Ya. Janganlah engkau meminjamkan sebuah buku pun kepada siapapun. Berarti Sufyan rahimahullah beliau itu menjunjung keras, menjunjung tinggi bahwa beliau tidak akan meminjamkan buku. Karena mungkin pernah mengalami ketika meminjami buku, kemudian tidak dikembalikan atau lama mengembalikannya. Ya, ini dapat dilihat di Al-Jami'u, ya Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata arba'in wa arba'ina wa mi'ataini pada halaman 244. Kemudian waqala ba'duhum, dan sebagian dari para ulama terdahulu itu beliau mengatakan ajudu bi julli mali la ubali wa abkhalu 'inda mas'alatil kitabi. Ya. Aku bermurah hati dengan memberikan hartaku, maka itu tidak kupedulikan. Artinya, para ulama terdahulu itu kalau dalam harta itu tidak masalah. Saya akan bermurah hati, akan dermawan dengan hartaku. Saya tidak peduli berapapun harta yang kuberikan. Wa abakhalu 'inda mas'alatil kitabi. Tetapi kalau untuk masalah kitab, nah saya bakhil. Saya kikir, saya tidak mau meminjamkan kalau kitab. Kalau uang terserah, saya tidak peduli. Tapi kalau kitab, nah itu nanti dulu, saya kikir kalau di situ. Kemudian beliau melanjutkan para ulama tersebut, وَذَلِكَ لِأَنَّنِي أَنْفَقَتُ حِرْصًا, yaitu karena aku telah menghabiskan masa atau anfaqatu hirsan ala tahsilihi syarhas syababi. Nah, mengapa saya bakhil untuk masalah kitab? Karena saya telah menghabiskan masa muda dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan kitab tersebut. Ya, maka saya bakhil untuk permasalahan kitab ini. Ya, ini dapat dilihat di Taqyidul Ilmi, kitab Taqyidul Ilmi, safhata tis'in wa arba'ina wa mi'atin, halaman 149. Kemudian Adabul Imla'i wal Istimla'i, safhata sab'in wa sab'ina wa mi'atin, halaman 177. Kemudian waqala akharu, dan berkata ulama zaman dulu yang lain, ya tentang kitab juga, beliau mengatakan, ala ya musta'iral kutbi da'ni fa inna i'arati lil kutbi aru. Ala ya musta'iral kutbi da'ni fa inna i'arati lil kutbi aru. Wahai peminjam buku, ya, tinggalkanlah aku, da'ni. Udah, silakan pergi, jangan ada di sini, tinggalkan aku. Fa inna i'arati lil kutbi aru, karena aku meminjamkan kitab itu adalah suatu aib. Nah, ini juga orang yang atau ulama yang tidak mau meminjamkan buku. Maka tinggalkanlah aku. Kemudian fa mahbubi minat dunya kitabun, maka yang paling kucintai di dunia ini itu adalah sebuah kitab. Fahal
absarta mahbuban yu'aru. Maka bagaimana mungkin engkau melihat bahwa sesuatu kekasih, sesuatu yang dicintai itu dapat dipinjamkan. Ya. Maka di sini ulama itu mengumpamakan kitab itu adalah mahbub, sesuatu yang dicintai, kekasih. Maka bagaimana mungkin engkau berpandangan bahwa kekasih ya, atau orang yang dicintai itu dapat dipinjamkan. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Idha'atun fi Thariqil Ilmi, safhata 91. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.